Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk di majlis yang mulia ini. InsyaAllah kita belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, agar tidak kita melakukan kesalahan yang sama atau tidak mengulangi kesalahan yang pernah ada dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan hal ini telah diterangkan, dijelaskan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam, serta telah disampaikan pula oleh Allah melalui firman-firman-Nya yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan berkahi pertemuan kita, serta Allah berkahi pula anak dan keturunan kita. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi Islam yang mulia ini, serta kepada siapapun yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan agama yang mulia sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita kembali membahas tentang masail al-jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Malam ini kita mengambil satu tema permasalahan yang ketujuh, yaitu al-istidlal bima alaihi ahlul quwa bi annahu huwal haq. Di antara kebiasaan orang jahiliyah selalu berdalil, selalu mengambil sandaran dan keyakinan bahwa yang benar itu berada pada ahlul quwwah, yang memiliki kekuatan. Nah itu jelas ya. Di standar kebenaran itu, bila mana ada pada orang-orang yang kuat, orang-orang yang diberikan pemahaman, maka di sini dijelaskan al-istidlalu biqaumin u'tu quwwan fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah. Mereka selalu berdalil pada
Ya, kebenaran itu ada pada mereka yang Allah berikan kekuatan pemahaman, kekuatan amal. Pada kedudukan Allah berikan kepada mereka harta, Allah berikan kepada mereka posisi. Nah, ukuran kebenaran bukan pada bab itu. Agar kita tidak salah ikhwafillah, kebenaran itu bukan dipandang pada orang yang memiliki ya pemahaman, semangat, bukan ya, dimiliki oleh orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta dan kedudukan. Maka faraddallahu dzalika biqauli, Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan itu semua, membantah anggapan bahwa kebenaran itu ada pada orang-orang yang Allah berikan harta, kedudukan, dan Allah berikan kepada mereka kekuatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 26, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Allah berkata tentang kisah kaum Ad. Kaum Ad yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan. Kaum Ad kekuatannya tidak seperti kita. Ya, mereka rumah mereka yang mereka pahat apa? Batu-batu. Tidak seperti manusia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di zaman kita hari ini. Kami telah kokohkan, kuatkan, tinggikan mereka kaum Ad. Ya, fi ma immakkannakum fi, yang tidak kami berikan kepada apa yang tidak kami berikan kepada kalian kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu ikhwafillah, kebenaran bukan pada kekuatan fisik, kebenaran bukan pada kumpulan harta yang banyak, kebenaran bukan standarnya kedudukan dan jabatan yang dipegang oleh seseorang. Ya. Kalaulah kebenaran itu ada pada kekuatan fisik, maka orang-orang zaman dahulu kaum Ad itu memiliki kebenaran yang mereka Allah berikan kekuatan fisik yang luar biasa. Allah juga katakan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Yang dahulu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Dahulu mereka meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Setelah mereka tahu, kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sudah sangat banyak kebiasaan yang telah berlalu sebelum umat Muhammad SAW. Sebelum umat-umat yang ada dari umat Muhammad ini, telah banyak yang seperti ini memandang. Oleh karena itu, ahibati fillah, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh melihat bahwa kebenaran itu ada pada kedudukan-kedudukan, jabatan, harta, ya, yang Allah berikan, bahkan kepada kekuatan fisik. Ya, tidak, kita tidak pandang itu. Ya. Misalnya kekuatan fisik, Fir'aun itu juga kuat. Allah berikan kepada mereka kekuatan. Ya, Allah berikan kepada mereka kekuatan, tapi kekuatan itu yang ada pada fisik bukan menjadi standar sebuah kebenaran. Sampai di sini jelas ya? Ya, jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah selalu bersandar, berdalil kepada apa? Kebenaran itu al-haqqu, ya, kebenaran itu berada pada ahlul quwwah. Nah, kita lihat nanti penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam bab ini. Bahkan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu, ya, mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu. Ya, Yahudi mereka tahu tentang karakter dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman. Bahkan mereka mengetahuinya seperti mana mengetahui apa? Anak-anak mereka. Ada orang tidak tahu dengan anaknya? Ada. Orang tahu dengan karakter anaknya. Orang tahu dengan siapa dan bagaimana anaknya.
Anak orang lain mungkin tidak tahu, tapi anak dia pasti dia tahu. Begitulah kedekatan tentang pemahaman mereka akan datang di akhir zaman tentang Muhammad, seorang nabi yang digelar dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, akan hadir, akan datang, dan itu telah disebutkan dalam kitab-kitab ya seperti Taurat, kitab ya Zabur, Injil, sudah sebutkan semuanya. Ya, di dalam kitab-kitab mereka itu telah dijelaskan akan datang seorang nabi di akhir zaman, bahkan dengan nama, bahkan dengan ciri-cirinya. Mereka kenal dengan jelas, dengan mata kepala mereka, dengan pemahaman mereka, bahkan seperti Allah gambarkan seseorang mengenalnya seperti mengenal anak sendiri. Tapi ketika datang Muhammad, mereka percaya? Nah, ada kesombongan menerima kebenaran itu, dan orang yang menolak kebenaran ya, karena merasa dia lebih hebat, karena dia merasa lebih faham, lebih terpandang, terhormat, bila mana dia sedikit mundur selangkah untuk menerima kebenaran itu, dia merasa tercoreng wajahnya. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, mereka bukan tidak tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang benar dan jujur, dan bahkan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam mereka faham, mereka tahu, mereka yakin, ya, mereka tahu bahwa apa yang dibawa Muhammad adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Tapi mereka ya merasa kalau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasa terhina dia, karena sudah memiliki kedudukan, Pak. Telah dihargai, dihormati orang. Mungkin sama juga di daerah kita, mungkin juga ada. Kalau orang-orang tua, orang-orang katakanlah orang-orang yang sudah berumur, disampaikan satu kebenaran, ya, satu al-haq dalam urusan Islam ini, barangkali sulit dia untuk menerimanya kalau dia memandang seperti apa kondisi dan kedudukannya. Bisa jadi itu terjadi hari ini, walaupun ini sudah terjadi di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, mungkin itu juga bisa terjadi hari ini. Orang tidak mau menerima kebenaran, ya, bahwa kalian adalah orang-orang, ya, orang baru hari ini belajar dan kami lebih dahulu belajar, ya kan? Dan seterusnya dengan alasan-alasan yaitu akan menolak kebenaran itu sendiri. Akhibati fillah, min masail jahiliyah annahum yasadillun anna ma kana alaihi al-aqwiya minan nas wa ashabul jah wa ashabul zaka annahu al-haq. Di antara masail jahiliyah akhibati fillah yang mesti kita ketahui, mereka ini orang-orang yang senantiasa berdalil, bersandar, mengambil sebuah kesimpulan bahwa kebenaran itu ada pada orang-orang kuat, ada pada orang-orang yang memiliki kedudukan, dan ada pada orang-orang yang memiliki kecerdasan. Jangan salah kita, ya, ya, orang jahiliyah itu bukan orang orang jahiliyah sebutannya orang jahiliyah, tapi bukan orang bodoh, justru mereka orang cerdas, ashabuz zaka, orang cerdas, ya kan, orang-orang pintar. Terkadang orang terlalu pintar menolak kebenaran, terlalu cerdas, orang terlalu cerdik sehingga tidak terima yang kebenaran, tidak terimanya kebenaran itu. Ashabuz zaka, orang pintar banyak, Pak, banyak, tapi tidak semua orang pintar itu bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang Bani Israel jangan dikira orang buruk, orang-orang yang tidak cerdas, mereka ashabuz zakat. Orang-orang jahiliyah juga demikian, orang-orang pintar, ahli-ahli syura, ahli-ahli strategi, mereka memiliki usulan ide-ide yang sangat cemerlang ketika strategi perang. Berbagai macam kondisi keadaan di masa itu, mereka memiliki pemikiran yang luar biasa, kecerdasan yang sangat tinggi.
Tapi hadzal dhabit indahum li ma'rifatil haqq. Inilah kaidah mereka di dalam memegang kebenaran. Mereka kira ada pada orang-orang kuat, orang-orang cerdas, orang-orang berkedudukan. Annahum yanzuruna fin nas fama kana alai ahlul quwwa wal mal wat taraf wal jah i'tabaruhu huwal haqq. Kalau ada orang memiliki pengaruh, memiliki kekuatan, kekuasaan, harta, ya, kemewahan, kedudukan, i'tabaruhu huwal haqq. Nah, dia kira itulah yang harus kita ikuti karena kebenaran ada pada dia. Jangan silau mata kita ya dengan hal-hal yang pernak-pernik dunia ini. Kebenaran itu tidak diukur pada apa yang disebutkan oleh mereka ini. Wa ma kana alaihi ad-du'afa wal fuqara ya'tabirunahu batila. Bila mana mereka memandang kepada orang-orang lemah, orang-orang fuqara, orang-orang fakir, ya, walaupun mereka benar tapi dianggap salah. Ahlul quwwah wal mal wal jah, mereka orang yang punya kekuatan, harta, ya kan? Mereka dianggap benar walaupun mereka salah. Tapi orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, dianggap salah walaupun mereka ini namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan ini zalim. Hadi halatu ahlil jahiliyah. Ketahuilah oleh kita ahibati fillah, inilah kondisi orang-orang jahiliyah. Jelas? Jadi mereka ini salah di dalam memberikan penilaian. Kebenaran itu diukur dengan apa yang mereka lihat dari harta, kedudukan, jabatan, pengaruh, posisi, ya, tidak dilihat kepada apa yang menjadi sumber kebenaran itu yang sebenarnya. Wa hadzal dhabitu batil. Ya, dhabit ini, ya, kesimpulan mereka seperti ini, bahwa kebenaran itu seperti yang mereka anggapkan, yang mereka sampaikan, ya, rumus yang mereka pakai ini salah. Langkah yang mereka pakai ini batil. Fa inna Allah azza wa jalla akhbara 'anil umam as-sabiqah al-kafirah anna kanat 'ala quwwah. Ingat kata Allah bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim telah banyak kisah-kisah umat terdahulu. Mereka orang-orang kafir, tidak beriman, kufur kepada Allah azza wa jalla, dan mereka ini adalah orang-orang kuat. Wa anna kanat 'ala tharwah, mereka ini hidup dalam kemewahan, di dalam harta yang melimpah ruah, di dalam kesenangan dan nikmat. Fi ayatin katsiratin, dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala kisahkan mereka. Wa annahum ahlu jah, mereka juga memiliki kedudukan, memiliki posisi, memiliki pengaruh. Wa indahum zaka wa afham, dan tidak hanya kekuatan dan tidak hanya kemewahan, tapi juga memiliki kecerdasan. Lengkap sudah Pak nikmat dunia, enggak? Posisi punya, harta banyak, cerdas pula, ya kan? Dan ada pada umat zaman dahulu itu. Lakin ma nafa'ahum zalika, sungguh sangat merugi Pak. Harta yang dia punya tidak bermanfaat baginya. Fisik yang kuat juga tidak mendatangkan manfaat baginya, serta akal yang cerdas juga tidak memberikan manfaat bagi mereka. Balkan wa 'alal batil, justru mereka itu berada pada kebatilan, ya, kesalahan. Wa qad dzakarallahu hadza fi ayatin katsiratin, di antaranya ayat Allah sebutkan, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, bayyinat, yang jelas. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, maka mereka orang-orang kafir di zaman itu mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, ayul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya,
siapa di antara dua kelompok ini yang paling baik posisi dan kedudukan? Bayangkan. Mereka mengatakan itu, Pak, di hadapan para anbiya yang menyeru mereka, siapa yang lebih baik posisi kedudukannya dua kelompok ini, beriman dengan orang kafir ini? Coba, katanya, mana yang lebih baik kedudukannya? Karena mengira bahwa kedudukan yang baik itu ada pada mereka. Kami kafir kepada Allah tapi kami kaya, kami kafir kepada Allah tapi kami memiliki pengaruh, kami kafir kepada Allah tapi kami memiliki Nah, coba mana lihat. Sampai hari ini juga ya, sampai hari ini orang-orang yang iltizam dengan sunnah pun, orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi pun banyak ungkapan-ungkapan yang kotor, banyak kata-kata yang tidak baik yang disematkan kepada orang-orang yang berusaha iltizam, orang-orang yang berusaha istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak sematan-sematan bahasa-bahasa yang disampaikan kepada mereka. Tapi tak perlu kita beribah hati, tak perlu kita bersedih. Asal al-haq itu ada dalilnya dan disampaikan oleh Nabi melalui sabda-sabdanya dan diamalkan oleh para sahabat, kita amalkan. Maka Nabi SAW ya, selalu memberikan motivasi agar kita senantiasa berada pada kebaikan, menyuruh kita untuk badiru bil a'mal, segera kita beramal ya, sebelum datang fitnah seperti gelapnya potongan gelapnya malam, fitnah itu. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, maka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika dia berdakwah ya, sungguh sangat banyak ujian ya, bahasa yang disematkan kepada, masih ingat apa kata mereka terhadap Nabi kita? Dikatakan apa saja? Orang gila, dikatakan tukang sihir, apa lagi? Orang gila, dikatakan tukang sihir, apa lagi? Pemecah belah umat. Itu bahasa kini, apa lagi? Ya, orang gila, orang yang dianggap tukang sihir, tukang syair, ya kan? Banyak macam-macam disematkan. Padahal al-haq itu ada padanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuntungkan karena dia memang berada pada suku Quraisy yang terhormat dan terpandang. Paman-paman yang hidup di masa itu orang-orang yang hebat-hebat, tokoh-tokoh yang disegani ya, tokoh-tokoh yang disegani. Tapi tentunya Nabi kita SAW kuat karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwafillah, Allah katakan juga di dalam ayat yang lain, faqala Allah ta'ala raddan alaihim wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'ya. Betapa banyak yang sudah kami binasakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya kaum-kaum sebelum ya kafir Quraisy, betapa banyak mereka yang telah Allah binasakan. Allah gulung langsung dengan hartanya, Allah gulung langsung dengan apa yang mereka miliki, dengan kekuasaannya, Allah tenggelamkan dengan hartanya, Allah habiskan dengan segala kesombongannya. Padahal mereka memiliki kecukupan, memiliki kemewahan, memiliki semua apa yang mereka perjuangkan. Allah juga katakan, awalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, ya, tidakkah mereka berjalan, cobalah kalian lihat ya, melihat dengan sejarah apa yang telah ada di muka bumi ini, melihat bagaimana kesudahan buruk bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak dalam kisah, sungguh sangat banyak di dalam kehidupan sejarah yang telah ada di muka bumi ini. Ya, wa kanu asadda minhum quwwah, yang lebih kuat dari mereka. Lihat tuh kisah-kisah mereka yang dahulu pernah ada di muka bumi ini, Allah binasakan.
Allah selesaikan urusan mereka. Yang membangkang Allah, Allah akan tunjukkan bahwa mereka ini lemah. Ingat itu. Maka subhanallah, bertasbih kita kepadanya atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita puji dan kita sanjung Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita luput untuk bersyukur atas nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Sudahlah badan awak kete, ya kan? Tenaga dibandingkan mereka zaman-zaman dahulu, fisik kita kecil, tenaga kita tidak seperti mereka, ya kan? Kekuatan kita tidak seperti kekuatan mereka. Yang barangkali juga kekayaan kita tidak seperti kekayaan mereka. Toh ternyata mereka juga Allah binasakan. Maka jangan kita sombong, ya, kita tidak kaya, kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kedudukan, mungkin juga tidak terlalu cerdas seperti mereka, tapi Allah berikan kepada kita alhamdulillah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal apa yang Allah berikan kepada kita, ahibati fillah. Tidak ada nilainya, tidak ada bisa kita ukur dengan harta dan kekayaan iman ini. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan nilainya, tingginya Islam itu, tingginya iman itu. Makanya pesan Nabi kita SAW kepada Mu'adz bin Jabal, la tusyrik billah, engkau jangan syirik kepada Allah wahai Mu'adz, in kutilta wa hurikta, meskipun engkau dibunuh dan meskipun engkau dibakar, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kita ini hidup dalam keimanan kepadanya dan juga mati dalam keimanan, karena itulah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat kelak, hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari jelas kata Allah, hari di mana tidak bergunanya harta dan kekayaan itu, la qimata lahu, di sisi Allah ada gunanya sudah. Anak yang kita banggakan di dunia ini, anak yang kita bangga-banggakan, yang menjadi kehormatan bagi kita, keluarga kita, tak ada di sini. Di hari itu tidak ada nilainya. Maka masing-masing ahibati fillah fokus kepada tugas yang Allah berikan kepada kita. Semoga sisa hidup ini, sisa usia dan umur yang Allah berikan kepada kita, betul-betul kita untuk mengejar prestasi mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita berusaha untuk itu. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita. Syekh Sa'di mengatakan, fa innal abdal mu'min muwaffaq, seorang hamba yang beriman yang mendapatkan taufik dari Allah, dia selalu berusaha dengan melakukan dua hal. Yang pertama, tahqiqul iman bijami'i furu'ihi, mewujudkan keimanannya dengan segala cabang-cabang keimanannya, ilman wa amalan. Itulah kata dia, seorang hamba yang beriman yang mendapatkan taufik dari Allah, selalu dia berusaha untuk memperhatikan dua hal ini. Yang pertama yang harus menyibukkan dia adalah mewujudkan keimanan ya di dalam dirinya, mempraktekkan seluruh cabang-cabang iman, baik itu dengan mempelajari ilmunya dan kemudian mengamalkannya. Yang kedua kata Syekh Sa'di, seorang hamba yang beriman yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah hamba as-sa'i, dia selalu berusaha untuk apa? Untuk menghindarkan dirinya pada perkara-perkara yang akan mengurangi imannya dan bahkan mungkin membatalkan keimanannya. Selalu dia berusaha untuk itu. Selalu berusaha untuk menjauhkan sebab-sebab yang menjadikan imannya turun, Pak. Yang menjadikan imannya terkikis, dan bahkan dia menghindari tempat-tempat yang menjadi sumber-sumber fitnah bagi dirinya bahkan agamanya.
ditinggalkan itu semua, dijauhkan oleh dia, karena dia tahu bahwa kehidupan ini singkat, dan dia tahu bahwa fokus kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan apa yang diridhai oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kehidupan kita ini singkat, dan kata Nabi SAW, fokuslah kepada apa yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang mesti kita perhatikan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala bahwa seorang hamba, nah bila mana dua sifat ini adakah dalam diri kita, bila mana ada, maka syukurilah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dua tadi? Pertama apa? Mewujudkan keimanan dalam dirinya dengan seluruh cabang-cabang keimanannya, baik dengan mempelajari ilmunya maupun dengan mengamalkannya. Yang kedua apa? Berusaha untuk menghindari sebab-sebab imannya turun dan bahkan mungkin imannya hilang, dan menghindari tempat-tempat yang bisa menjadi sumber fitnah bagi diri dan agamanya. Dan dia selalu berusaha untuk mencari apa yang Allah ridhai. Inilah dua hal ini yang harus kita kerjakan, yang harus terus kita menjadi fokus dalam hidup kita. Masuk waktu, Bang. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, ahibati fillah, ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sungguh sangat banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan menceritakan tentang kondisi mereka, orang-orang yang punya kedudukan, punya harta, kekayaan, ya mereka sombong dan mereka menolak kebenaran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala
membinasakan mereka. Fahadil ayat wa amthaluha tadullu ala anna al-ibrata laysat bil quwwa wal mal. Ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ahibati fillah, bahwa ini menunjukkan al-ibrah laysat bil quwwa wal mal, bahwa pelajaran itu bukan pada harta dan kekuatan. Bahwa standar kebenaran itu bukan ada pada kekuatan, pengaruh, kedudukan, dan juga bukan pada harta. Jelas sampai sini ya. Ingat baik-baik itu. Al-haq tidak Allah berikan pada standar kekuasaan, kedudukan, jabatan, dan harta. Ingat itu ya. Tidak selalu mereka yang punya kuasa dan harta benar ya. Dan tentu tidak kita nafikan, banyak juga orang yang kaya punya kedudukan lalu kemudian Allah berikan hidayah. Tapi ingat, jangan menjadikan kebenaran itu ada pada mereka, tapi kebenaran itu ada pada apa yang Allah katakan dan Nabi SAW sampaikan. Idza kana ahlu dzalika ala dhalal, kalaupun mereka itu orang-orang yang sesat ya, fa inna hadil quwwah, jika mereka orang-orang yang sesat tidak berada pada kebenaran al-haq, dan inilah meskipun mereka punya kekuasaan, wa hadzal mal wa hadzal thara la yanfa'uhum, harta dan kemewahan itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Jelas ya Bang ya? Jadi ingat baik-baik akhibati fillah, bahwa kedudukan, jabatan, posisi, pengaruh, kekuasaan, yaitu semua ya tidak akan menjamin seseorang berada pada al-haq ya, tapi al-haq itu ada pada apa yang Allah katakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Nah, di dalam ayat yang lain ahibati fillah ada satu keadaan di mana jangan sampai kita masuk pada perangkap ini ya, disebut dengan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ya, Allah berikan kepadanya kemewahan. Allah katakan begini, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka ya melupakan peringatan-peringatan yang disampaikan. Allah sudah berikan peringatan-peringatan tapi mereka lupa. Apakah Allah langsung kemudian mengazab, menghabisi mereka, menghukum? La. Justru apa kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan. Jangan salah ya, di saat orang selalu mendapatkan kemewahan, kedudukan, harta dan kekayaan, di saat mereka tidak dekat dengan Allah, jangan merasa bangga kalau itu adalah karunia. Ini namanya apa tadi? Istidraj. Ada. Allah berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Tatkala mereka lupa dengan peringatan-peringatan Allah, sudah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kemewahan, pintu-pintu dunia kepada mereka. Oleh itu, idza farihu bima utu, sudah. Kalau mereka sudah bersenang-senang, bahagia dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kemudian kami berikan kepada mereka ya azab, fa idahum mublisun, dan mereka terdiam sudah. Mereka tak punya bahasa kata-kata untuk mengungkapkannya. Maka hari ini saya katakan kepada diri saya dan kepada kita semua, apapun keadaan kita ahibati fillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah masih ada keimanan di dada kita. Masih ada keimanan di dada kita. Kita masih ingat dengan kehidupan dan tujuan penciptaan kita. Kita tahu tentang kewajiban kita. Kita tahu dengan tugas-tugas kita. Alhamdulillah.
Jangan sampai keadaan kita yang penuh dengan ujian, cobaan ini membuat kita lemah. Terkadang ada orang yang mungkin putus asa, dia saja tidak beriman kok malah lebih mudah dan lebih senang kehidupannya. Tidak beriman, tapi memang tidaklah Allah jadikan nilai kemuliaan itu ada pada harta dan dunia ini. Sampai Nabi kita mengatakan apa hadisnya? Lau kanatid dunya indallah, lau kanatid dunya, andaikan dunia ini, kata Nabi SAW, bernilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk. Bayangkan ya, andaikan dunia ini yang kita berada hari ini, yang kita jalani hari ini, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala janaha ba'udah, sehelai sayap nyamuk, Allah tak akan berikan satu teguk air kepada orang kafir. Tapi memang dunia tidak bisa dibandingkan dengan akhiratnya. Dunia itu adalah sesuatu yang sedikit dan akan berakhir. Maka tugas kita apa? Untuk mencari sesuatu yang kekal abadi dan yang sangat bernilai tinggi di sisinya. Ya. Bagaimana digambarkan tentang surga itu? Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Surga itu tidak bisa dibayangkan oleh hati kita, tidak bisa, dan tidak pernah dilihat oleh mata, dan tak pernah didengar oleh telinga bagaimana keindahannya. Itulah yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Maka syukurilah Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita dalam golongan orang-orang beriman, pada barisan mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah mereka bersenang-senang bahagia, Allah kemudian turunkan azab kepada mereka. Mereka terdiam 1000 bahasa, kemudian Allah habiskan sampai ke akar-akarnya. Bahasa Allah, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, Allah habiskan mereka orang-orang yang zalim tadi sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bayangkan, sungguh sangat banyak ayat yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang cerdas di zaman dahulu binasa bila mereka tidak beriman kepada Allah. Salah satu caranya adalah di saat dia tidak ingat kepada perintah Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu dunia. Kita takut bila mana Allah bukakan pintu dunia ini, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir jangan sampai seperti itu. Bila mana Allah berikan kepada kita dunia, kita tetap ingat kepada Allah Azza wa Jalla tentang tugas dan tanggung jawab kita. Ahibati fillah, di dalam ayat yang lain Allah katakan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan dikira oleh orang-orang kafir bahwa kami tunda mereka, kami berikan penundaan kepada mereka lebih baik untuk diri mereka. Jangan dikira mereka ini berada dalam kesenangan, kebahagiaan. Tidak. Allah tunda siksaan, Allah tunda azab. Jangan dikira itu lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Kami tunda mereka agar bertambah banyak dosa-dosa mereka. Makanya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma aslih li dini walladhi ismatu amri. Kita minta sama Allah agar Allah yang perbaiki agama kita. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kita minta juga kepada Allah yang perbaiki urusan dunia kita, karena kita masih tinggal dan hidup di sini. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kehidupan kita ini untuk menambah apa? Kebaikan, agar bisa kita menabung kebaikan-kebaikan. Itu yang kita minta. Kita minta sama Allah
agar sisa usia kita ini bertambahnya pada kebaikan, bukan bertambah keburukan dan dosa. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan akhirnya Allah jadikan kematian itu adalah ya sebagai tempat kita istirahat dari segala keburukan. Maka minta sama Allah doa-doa yang telah diajarkan Nabi kita alaihi salatu wasallam agar Allah perbaiki agama kita, ya, yang Allah perbaiki dunia kita, agar Allah perbaiki sisa usia kita, agar dia menjadi sebab bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah jadikan sudah ketika kematian telah tiba, Allah jadikan kita ya, istirahat dari segala keburukan dan dosa-dosa. Ahibati fillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan-kekuatan, kemudahan-kemudahan, jabatan, kedudukan, tapi itu semua tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fama kullu man arafa al-haq ya'malu bih. Maka setiap yang mengetahui kebenaran hendaklah dia mengamalkan. Kita ini semua, setiap kita mengetahui kebenaran maka kita amalkan. Ya, kita amalkan. Ya, maka kita jauhkan segala bentuk hasad, segala bentuk kesombongan, tamak, ya, kemudian tamak terhadap dunia, tamak terhadap jabatan, kedudukan, dan di sana masih banyak hal-hal yang bisa memalingkan kita dari tugas yang mulia, dari al-haq yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fal hidayah wa taufik min Allah azza wa jalla. Hidayah, taufik itu dari siapa? Dari Allah. Minta sama Allah azza wa jalla. Minta untuk diri kita, ahibati fillah. Minta untuk anak dan keturunan kita. Minta. Jangan sampai kita dan anak keturunan kita ya menjadi orang-orang yang keluar dan meninggalkan Islam yang mulia ini. Laisat anil ma'rifah wa anil ilmi wal faham. Ya, taufik, hidayah itu tidak ada pada tingkatan ilmu, tingkatan pemahaman. Nah, banyak orang yang berilmu, Pak. Banyak orang yang cerdas, tapi dia membenci kebenaran. Banyak orang yang paham, tapi belum bisa mengamalkan. Kok bisa ya dia tahu tapi kok bisa enggak mengamalkan? Naam, karena hidayah bukan pada pemahaman, tapi hidayah itu Allah yang berikan ke dalam hati kita. Ada dia baru dengar satu hadis Nabi SAW tentang bahayanya riba misalnya, dia langsung sudah takut kepada Allah, tinggalkan seluruh transaksi dan bentuk-bentuk ya perbuatan riba. Takutnya bukan itu hidayah yang Allah berikan ke dalam hati dia. Ya. Maka ini kita minta. Kita ngaji sudah sering, sudah banyak pengajian kita hadiri, banyak ilmu yang kita dapat. Kita minta sama Allah taufiknya, hidayah, petunjuk agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari selama ini. Naam. Fal amru raji'un ila Allah azza wa jalla. Maka seluruh perkara itu kembali kepada Allah. Ya. Maka karena Nabi SAW yukthir min qawli, Nabi itu selalu banyak membaca doa ini, ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala diniyah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan mata, penglihatan, maka kokohkan hatiku di atas agamamu. Famujarrad al-ma'rifah wal ilm wal faham wal fiqh kullu asbabun jayyid. Kalau orang sudah tahu ilmu, sudah faham, ya sudah mengerti, ini bagus kata Syekh. Kulluha asbab jayyida walakin la takfi. Tapi tidak cukup orang hanya tahu, paham, ya, pintar, tidak cukup. Fahadha mimma yu'til mu'min al-hadar, ya, wa adam al-iqtirar bi ilmi wa adam al-iqtirar bi fahmi wa ais Allah tabaraka wa ta'ala ats-tsabat 'ala al-haqqi wal hidayah. Kalau Allah sudah berikan itu, syukuri. Kalau sudah Allah berikan pemahaman, alhamdulillah. Allah berikan kepadanya ya ilmu, alhamdulillah. Tapi jangan sampai pemahaman dan ilmu yang dimiliki itu membawanya kepada kesombongan, kemudian keterpedayaan, enggak sadar diri. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat 'alal haqq wal hidayah, kekokohan di atas agama, di atas kebenaran, was-shawabi daiman wa abada, di atas jalan kebenaran selama-lamanya. Kama annahu la yaqtar bil quwwah. Jangan juga kalau Allah berikan kepada kita,
kekuatan, pengaruh, ya sudahlah. Jangan sombong, jangan kita merasa wa hadhihi dawlatun qawiyyah. Apalagi misalnya bangsa kita dengan bangsa Indonesia yang besar dengan jumlah penduduk umat Islam yang paling banyak, ya, dan seterusnya. Wa hadhihi dawlah qawiyyah, ini bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh dan seterusnya. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan keadaan dan kondisinya. Tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan, keamanan, perlindungan agar Allah jaga kita dari segala bentuk ya musibah, segala hal-hal yang bisa menjadikan umat ini hancur dan binasa, bahkan negara ini. Maka Allah telah memberikan pelajaran kepada kita pada perang Hunain, di mana para sahabat idz a'jabatkum kathratukum, bahwa mereka telah merasa akan menang atas lawan-lawan karena jumlah yang banyak. Falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Ternyata jumlah tidak menentukan, ya. Jumlah tidak menentukan, ya, sehingga ketika merasa sudah menang dengan jumlah yang banyak, akhirnya apa? Bumi ini terasa sempit bagi mereka. Itu mereka para sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW. Terasa sempit dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, ya, dengan jumlah yang banyak. Kita ini sudah hebat. Maka Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Kata Allah dalam ayat yang lain, betapa banyak ya orang ya yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak bukan juga menjadi standar, ya. Makanya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Jumlah banyak juga tidak menjadi standar. Yang menjadi standar itu al-ibrah, ada pada dalil dalam agama ini. Ya, makanya jangan kita katakan banyak orang yang mengamalkan begini, belum tentu itu menjadi sebuah kebenaran. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sendiri yang berada di atas al-haq, semuanya kufur kepada Allah, semuanya jauh dari agama, tapi kemudian dia sendiri yang kokoh di atas al-haq, maka disebut oleh Allah sebagai ummah, sebagai kekuatan umat yang ada pada dirinya sendiri, karena dia tegak kokoh dengan al-haq, tidak tunduk hina di atas maksiat dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Fahdi mas'alatun azimah, dan ini perkara yang besar, ya. La yakfal anhu kathir minan nas, banyak orang yang lalai, banyak orang yang silau, cara pandangnya berbeda. Jangan sampai kita seperti itu, memandang kekuatan, kedudukan, pengaruh mereka itulah umat yang hebat, umat yang maju, umat yang kokoh, umat yang modern dan seterusnya. Tidak selalu orang yang Allah berikan ya kemewahan, kedudukan dan pengaruh itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah bentuk istidraj Allah Subhanahu wa taala terhadap satu keluarga, mungkin satu bangsa, atau mungkin satu negeri, dan bahkan mungkin satu jiwa. Lihat bila mana kita cenderungnya kepada Allah Azza wa Jalla, fatilkal hidayah, itu adalah nikmat hidayah yang Allah berikan dan wajib untuk kita syukuri bersama. Wallahu ta'ala alim bissawab. Demikian pembahasan kita malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu tunduk dan patuh kepada syariatnya. Allah jadikan kita orang-orang yang tunduk dan patuh kepada sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar